Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Najwa Salsabila. Kemudian kita lanjut pada materi pertama, yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal adalah proses bertukar informasi, ide, dan pesan yang terjadi antara semua anggota organisasi, seperti karyawan, manajer, dan pimpinan. Komunikasi ini penting agar semua anggota organisasi memahami tujuan dan strategi yang sama. Komunikasi internal tidak hanya bersifat formal seperti rapat atau surat resmi, tetapi juga informal seperti ngobrol santai yang mempererat hubungan dan memicu ide-ide kreatif. Nah, dengan komunikasi internal yang baik, organisasi bisa bekerja lebih harmonis dan efektif. Nah, di sini dalam konteks manajemen, komunikasi internal berfungsi sebagai alat kontrol. Artinya, informasi yang disampaikan bisa digunakan untuk mengawasi dan mengukur kinerja setiap individu maupun divisi. Memastikan semua pekerjaan sesuai standar dan target yang sudah dibuat. Lalu ada alat motivasi. Nah, informasi yang disampaikan secara internal digunakan untuk mengontrol performa kerja dan memastikan seluruh bagian bergerak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, komunikasi internal yang efektif juga membantu dalam mengatasi masalah atau konflik lebih cepat karena jalur komunikasi sudah terbuka. Informasi penting seperti perubahan kebijakan, instruksi baru, atau pengumuman bisa disampaikan dengan tepat waktu untuk mengurangi resiko kesalahpahaman. Nah, singkatnya tuh, komunikasi internal adalah fondasi utama agar organisasi bisa berjalan dengan lancar. Semua anggota bisa bekerja sama dengan harmonis dan tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Dilanjut dengan materi kedua, di sini ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terjadi antara tingkatan jabatan yang berbeda, dari atasan ke bawahan, downward communication, maupun sebaliknya dari bawahan ke atasan, upward communication. Dari atasan ke bawahan disampaikan instruksi, kebijakan, dan arahan kerja, sedangkan dari bawahan ke atasan berupa laporan kerja, kritik, dan saran. Nah, contoh dari atasan ke bawahan disampaikan di situ tuh ada instruksi, kebijakan, dan arahan kerja. Contohnya, seperti seorang manajer memberi tugas kepada karyawan atau memberitahu aturan baru yang harus diikuti. Lalu, dari bawahan ke atasan, misalnya seperti seorang karyawan melaporkan progres proyek atau memberi masukan supaya pekerjaan bisa lebih baik. Dilanjut, komunikasi vertikal membantu mengarahkan, mengendalikan, dan memotivasi karyawan. Namun, ada juga hambatan seperti ketakutan bawahan menyampaikan kritik perlu dihilangkan agar komunikasi lancar dan transparan. Kedua arah komunikasi vertikal ini harus berjalan dengan lancar dan didukung oleh budaya organisasi yang terbuka agar masing-masing pihak merasa dihargai dan didengar. Dengan begitu, atasan dan bawahan bisa bekerja sama lebih baik dan organisasi menjadi lebih sukses. Baik, dilanjut dengan materi yang ketiga. Di sini ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi antar individu atau unit kerja pada tingkat struktural yang sama seperti antar sesama staf atau antar departemen. Tujuannya adalah untuk koordinasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah bersama. Komunikasi horizontal bersifat terbuka dan kolaboratif sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan hubungan kerja yang positif. Namun, komunikasi ini harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan konflik antar bagian. Komunikasi horizontal terjadi antar individu atau kelompok yang berada pada tingkat yang sama dalam struktur organisasi. Jadi, komunikasi ini sangat penting supaya semua tim bisa bekerja serempak dan hasil kerja menjadi lebih efektif. Baik, dilanjut pada materi yang keempat. Di sini ada komunikasi diagonal.
Komunikasi diagonal terjadi antara individu atau bagian dalam organisasi yang berbeda tingkat dan departemen tanpa memiliki hubungan hierarki langsung. Misalnya, komunikasi antara manajer, proyek, dan staf administrasi. Padahal, biasanya mereka berada di divisi dan tingkat yang berbeda. Komunikasi diagonal mempercepat koordinasi lintas fungsi dan mengurangi birokrasi hingga meningkatkan inovasi organisasi. Tapi harus ada pengaturan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas atau kebingungan. Nah, singkatnya, komunikasi diagonal membuat kerja antar bagian menjadi lebih efisien dan bisa memunculkan ide-ide baru karena saling terhubung langsung, tetapi juga perlu pengaturan supaya semuanya tetap terorganisasi rapi dan tidak berantakan. Baik, dilanjut lagi dengan materi yang keenam. Di sini ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah hubungan komunikasi organisasi dengan pihak di luar, seperti pelanggan, media, pemerintah, dan masyarakat. Nah, komunikasi ini sangat penting untuk membangun dan memelihara citra baik di organisasi, membangun kepercayaan, serta mendukung keberlangsungan bisnis. Nah, ketika komunikasi eksternal berjalan dengan baik, orang-orang di luar organisasi akan lebih percaya dan mendukung organisasi tersebut. Dilanjut dengan strategi komunikasi eksternal harus disesuaikan dengan audiens dan media agar pesan efektif dan etis. Kualitas komunikasi eksternal menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi dalam bersaing dan mempertahankan keberlanjutan bisnisnya. Nah, organisasi harus menyesuaikan cara dan pesan yang disampaikan dengan siapa mereka berkomunikasi dan melalui media apa. Misalnya, dengan cara berbicara kepada pelanggan bisa berbeda dengan cara berkomunikasi kepada media atau pemerintah. Tujuannya, singkat saja supaya pesan yang disampaikan bisa diterima dengan jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dilanjut, selain itu, komunikasi eksternal yang berkualitas juga sangat mempengaruhi kesuksesan organisasi dalam menghadapi persaingan bisnis dan menjaga kelangsungan usahanya. Nah, dengan komunikasi yang baik, organisasi bisa lebih mudah menjalin kerjasama, mendapatkan pelanggan baru, dan menjaga hubungan dengan pihak-pihak penting lainnya. Kemudian dilanjut dengan materi selanjutnya. Di sini ada komunikasi langsung, direct communication. Nah, komunikasi langsung terjadi secara tatap muka atau interaksi real time seperti rapat atau diskusi kecil. Secara langsung memungkinkan pesan cepat dipahami dan mendapat umpan balik segera. Nah, umpan balik segera tuh kayak kita bisa langsung mendapat tanggapan atau jawaban dari lawan bicara kita. Dalam komunikasi langsung terdapat dua subkategori, yaitu komunikasi antarpersonal dan komunikasi kelompok. Komunikasi antarpersonal terjadi antara dua individu, seperti antara manajer dan stafnya dalam rapat atau diskusi informal. Sedangkan komunikasi kelompok melibatkan interaksi antara beberapa orang yang dapat berukuran kecil atau besar. Kelompok kecil biasanya terdiri dari 3-15 orang dan mudah berinteraksi secara langsung, sedangkan kelompok besar melibatkan puluhan sampai ribuan orang, misalnya dalam seminar, presentasi, atau rapat besar, di mana komunikasi lebih terstruktur dan adanya mediator dan fasilitator. Singkatnya, supaya semuanya berjalan lancar. Komunikasi langsung itu juga cara ngobrol yang paling cepat dan jelas karena bisa dilihat ekspresi wajah, suara, dan bahasa tubuh, serta bisa langsung bertanya atau memberi jawaban. Nah, komunikasi ini sangat membantu supaya semua yang terlibat bisa saling mengerti dengan baik. Dilanjut dengan materi selanjutnya.
Komunikasi tidak langsung, indirect communication. Nah, di sini komunikasi tidak langsung menggunakan media perantara seperti email, surat kabar, televisi, atau media sosial yang bisa menjangkau audiens besar meskipun umpan baliknya bisa terlambat. Kemudian, media massa merupakan sarana komunikasi tidak langsung yang efektif menjangkau audiens besar sekaligus. Organisasi menggunakan media massa untuk menyampaikan informasi, promosi, atau klarifikasi kepada publik yang sangat luas. Selain itu, komunikasi tidak langsung juga menggunakan media digital seperti email, website, media sosial, atau aplikasi pesan seperti WhatsApp, Instagram, TikTok misalnya ya. Penggunaan media digital menggunakan pertukaran informasi secara cepat dan dokumentasi yang efektif. Namun memerlukan strategi khusus agar pesan tetap tersampaikan dengan baik dan tidak menimbulkan miskomunikasi. Nah, tetapi supaya pesan yang disampaikan tidak salah paham atau terlambat dimengerti, seperti yang disebutkan tadi, agar tidak menimbulkan miskomunikasi, organisasi harus punya strategi yang baik dalam memilih kata-kata, waktu pengiriman, dan cara menyampaikan supaya pesan tetap jelas dan mudah dipahami. Jadi, komunikasi tidak langsung membantu organisasi menyebarkan informasi ke banyak orang dan tetap bisa diandalkan kalau dilakukan dengan cara yang tepat. Nah, baik, dilanjut lagi dengan peran komunikasi dalam manajemen. Komunikasi merupakan alat penting dalam manajemen untuk pengendalian, motivasi, dan koordinasi. Manajer menggunakan komunikasi untuk memberikan arahan yang jelas, mengurangi konflik, menguatkan motivasi karyawan, dan membangun kepercayaan. Komunikasi yang baik membuat organisasi berfungsi lebih efisien dan karyawan merasa dihargai, sehingga tujuan organisasi lebih mudah dicapai dengan baik. Baik, dilanjut lagi di penghujung materi. Di sini ada kesimpulan. Komunikasi adalah jantung dari setiap organisasi yang menghubungkan semua anggota agar bekerja bersama dan mencapai tujuan dengan lancar, efektif, dan harmonis. Nah, setiap jenis komunikasi, baik internal, eksternal, vertikal, horizontal, maupun diagonal, seperti materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, memiliki peran penting yang harus dikelola dengan baik agar organisasi bisa lebih sukses. Nah, baik teman-teman, kakak-kakak, bapak-bapak, atau ibu-ibu yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.